Hai bos, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Coba absen dulu dong di kolom komentar yang nonton dari mana aja nih. Kita pengen kenal lebih deket sama kalian semua. Ya ngomong-ngomong, ternyata masih banyak yang nonton tapi belum pencet tombol subscribe loh. Baru 1,9% dari penonton yang udah subscribe. Bos, minta tolong banget nih, bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya ya. Target kita 1000 subscriber pertama dan kita janji akan terus kembangin channel ini supaya makin keren, makin seru dan pastinya makin konsisten. Dukungan kalian itu semangat buat kita. Terima kasih banyak dan tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur cerita kali ini yang berjudul Virgin Territory. Di awal cerita, kita dikenali sama seorang cowok muda bernama Lorenzo yang doyan banget main judi. Karena hokinya kayak nggak habis-habis, dia selalu menang tiap main. Tapi sialnya kali ini dia menang lawan Gerbino, ketua geng penjahat di kota itu. Gak cuma itu, Lorenzo juga sempat nakis sama cewek tajir yang bernama Pampi yang kebetulan juga jadi incarannya Gerbino. Lorenzo pun jadi target buruan anak buah Gerbino. Untungnya Lorenzo cukup lingkeh, dia berhasil kabur dari kejaran mereka dan besoknya teman-temannya masih tahu kalau sekarang dia udah jadi buronan. Dan nyaranin buat kabur dari kota. Sementara itu si Gerbino mulai neken Pampi buat nikah sama dia dengan alasan anehnya Pampi dulu punya utang banyak. Father asked me to, but Waktu kabur, Lorenzo ketemu sama seorang pria di jalan. Dia nanya tempat yang aman buat ngumpet. Pria itu nyaranin Lorenzo buat pura-pura jadi tukang kebun aja di suatu biara. Tapi harus berlagak tuli dan bisu. Karena udah gak ada pilihan lain, Lorenzo pun nurut aja. Buat ngehindarin kejaran, Lorenzo manjat pohon buat sembunyi. Usahanya ini sukses, dia berhasil lolos. Tapi pas dia nggak sadar karena jatuh, dia malah dikerubungi sama sekelompok biarawati. Mereka ngira Lorenzo ini semacam hadiah dari langit. Lorenzo yang masih pingsan dibawa masuk sama Suster Katrina dan Suster Lita. Mereka berdua langsung kagum sama wajah gantengnya Lorenzo. Karena takut dia terluka, mereka mulai ngecek keadaannya dengan buka bajunya Lorenzo. Tapi tiba-tiba Suster Katrina ini mencium perut Lorenzo disusul sama Suster Lita yang ngelakuin hal serupa. Gak cuma sampai situ, Suster Lisa juga sempat mencium bibir Lorenzo. Gak lama datanglah kepala biarawati dan langsung nanya apakah Lorenzo ini bisa ngomong dan bisa mendengar. Lorenzo cuma diem aja dan mereka pun percaya. Akhirnya Lorenzo dibersihin oleh dua suster itu pas lagi mandi. Ternyata kedua suster tadi malah ikut nimbrung mandi. Di lain tempat, Pampi lagi sedih mikirin pernikahan yang dipaksain Gerbino. Sahabatnya Filomena datang dan ngajak dia buat pergi ke gereja. Setelah selesai doa, Pampi juga ketemu sama temennya yang lain yang bernama Elisa. Mereka bertiga ngobrolin soal kondisi kota yang sekarang lagi dilanda wabah Black Death. Pampi akhirnya ngajak kedua sahabatnya buat pindah tinggal ke gereja peninggalan almarhum ayahnya. Di sana dia curhat soal rencana pernikahan paksa dengan Gerbino karena utang besar yang ditinggalin sama ayahnya. Pampi pun mutusin buat jadi biarawati di gereja milik keluarganya. Teman-temannya pun sepakat buat nyusul Pampi ke sana. Di sisi lain, Pampi yang udah pakai seragam biarawati nggak sengaja lihat Lorenzo lagi kerja di halaman gereja. He's our guard. He's deaf and dumb. Dia sempat kaget sekaligus tenang. Para suster di sana cerita kalau Lorenzo jadi tukang kebun di situ. Dan mereka percaya kalau dia adalah berkah dari Tuhan karena tuli dan bitu. Besoknya waktu Lorenzo lagi kerja, salah satu suster yang memang udah deket sama dia ngajak Lorenzo buat bercocok tanam lagi di semak-semak. Tapi apesnya pas lagi kejadian, Pampi tanpa sengaja ngelihat mereka. Seketika hatinya hancur dan kecewa. Sementara itu di rumah lama Pampi, Gerbino lagi latihan pedang. Tiba-tiba muncul seorang pria asing bernama Dzerzhinsky yang datang buat melamar Pampi. Dia kira Gerbino itu ayahnya Pampi. Gerbino yang awalnya pengen langsung nyerang pria itu jadi ragu. Karena sadar Dzerzhinsky bukan orang sembarangan dan dia sendiri belum sah jadi suami Pampi. Akhirnya dia cuma bilang kalau Pampi udah mau tinggal di situ lagi.
Tapi sebelum pergi, Dzerzhinsky sempat dikasih tahu sama salah satu pelayan soal di mana Pumpy sekarang. Dia pun langsung cabut menyusul ke lokasi gereja. Balik lagi ke Lorenzo yang waktu itu baru aja selesai kerja dan lagi di kamarnya. Gak lama 2 orang suster datang bawain makanan dan minuman. Lorenzo tetap berakting jadi tuli dan bisu seperti biasa. Tapi ternyata kedatangan 2 suster itu bukan cuma mau ngasih makanan. Selama ini diam-diam mereka tahu tentang kegiatan bercocok tanam yang pernah dilakukan Lorenzo bareng salah satu suster lain di semak-semak. Dan sekarang mereka juga sering ngerasain hal yang sama kayak suster lainnya. Pray that Katerina in the orchard and then want it now. Di perjalanan menuju gereja tempat Manti berada, Elisa, Filomena, pacarnya yang bernama Dioneo, dan beberapa orang lainnya ikut juga. Tapi begitu rombongan udah jalan duluan, Dioneo dan temannya malah dihampiri oleh 2 perempuan dari desa sekitar. Perempuan itu ngajak mereka buat nyicipin sesuatu yang katanya enak banget. Karena penasaran, mereka pun ngikut aja. Sesampainya di kandang ternak, ternyata yang dimaksud sesuatu yang enak itu adalah nyicip susu sapi langsung dari sumbernya. See how it fits nicely into my hand. Tapi ternyata bukan cuma itu aja, karena setelahnya mereka juga melakukan kegiatan yang lebih dari sekadar minum susu. Gak lama kemudian, Filomena datang dan melihat semuanya. Dia langsung marah, sementara Dioneo cuma bisa ngeles. Bilang kalau dia cuma lagi minum susu sapi. Di gereja, Pumpy diajak sama salah satu suster buat nganter air ke tempatnya Lorenzo. Setelah itu, Lorenzo malah dibawa masuk ke kamar kepala biarawati. Sementara itu, Dzerzhinsky dan pasukannya udah mulai mendekat ke lokasi Pumpy, tapi Gerbino tahu soal ini dan langsung nyusun rencana buat menghadang mereka. Di sisi lain, para sahabat Pumpy lagi istirahat. Saat tidur, Dioneo mengigau dan tanpa sadar ngomongin soal ritual yang tadi dilakuin sama 2 gadis. Filomena yang denger itu jadi makin kesel. Balik ke Pumpy lagi yang lagi ngeliat Lorenzo kerja dari kejauhan, dia mulai merasa nggak nyaman karena Lorenzo kayak jadi pusat perhatian para suster di sana. Makanya dia pun cari akal buat deketin Lorenzo. Setelah Lorenzo selesai kerja, Pumpy pura-pura jadi suster yang nganterin makanan. Tapi supaya identitasnya nggak ketahuan, dia nutupin wajah pakai kain. Bahkan matanya Lorenzo juga ditutup. Lalu Pumpy pun mencium bibirnya diam-diam. Habis itu Pumpy langsung pergi, tapi kejadian tadi malah bikin Lorenzo penasaran sama biarawati misterius yang nyindir. Di perjalanan, Filomena yang udah makin jengkel akhirnya menghukum Dioneo dengan nyuruh dia jalan kaki sendirian. Dioneo pun mutusin buat tinggalin rombongan. Filomena yang khawatir akhirnya nyusul dia sampai ke tengah hutan. Di sana Filomena coba ngobrol baik-baik dan ngajak Dioneo buat memperbaiki hubungan. Dia bahkan ngajak Dioneo buat serius dan nikah secara halal, tapi Dioneo akhirnya jujur. Kalau selama ini dia sebenarnya nahan-nahan karena dia juga laki-laki dewasa yang wajar punya dorongan. Tiba-tiba Filomena malah mencium Dioneo, tapi belum sempat lanjut, mereka tiba-tiba ditangkap oleh sekelompok bandit hutan. My God, what happened? Know when to stop. Hello, my little slinty pal. Mereka pun dibawa ke markas dan ternyata teman-teman mereka yang lain juga udah ditawan di tanah duluan, termasuk Elisa. Ketua bandit bilang Filomena dan Elisa kalau mereka mau diperlakukan baik, maka mereka harus nurut sama kemauannya si ketua. Filomena jelas menolak mentah-mentah, tapi beda cerita sama Elisa yang justru malah tertarik. Dia malah menghampiri sendirian ke arah si ketua dan melakukan sesuatu yang bikin si ketua bengong sekaligus tenang. Setelah kejadian itu, Elisa nyamperin Filomena dan ngajak bikin rencana buat kabur. Dan tandanya adalah mereka berdua bakal ngadain pertunjukan tari buat ngelabulin para bandit. Mereka mulai menggoda para bandit lewat tarian. Di tengah pertunjukan, Elisa tiba-tiba menantang semua bandit buat nunjukin senjata kebanggaan mereka. Dan janji bakal kasih hadiah buat yang ukurannya paling besar. Ternyata ada satu bandit yang ukurannya paling kecil nih dan langsung jadi bahan roasting Elisa dan Filomena. Para bandit lain pun ikut ketawa dan ngebully temannya itu. Kondisi jadi makin ribut dan keributan itu sukses jadi pengalihan perhatian. Filomena, Elisa, dan teman-temannya pun langsung kabur dari markas bandit itu.
Sementara itu di gereja, Pampi yang makin kekeh lihat Lorenzo makin deket sama para suster akhirnya mutusin buat buka suara. Dia ngadu ke kepala biarawati dan bilang kalau sebenarnya Lorenzo nggak tuli dan nggak bisu karena dia pernah lihat Lorenzo nyanyi-nyanyi di hutan. Ketua biarawati pun langsung ngecek, dia datang ke kamar Lorenzo yang lagi tidur lalu bisik-bisik ke telinga Lorenzo. Karena Lorenzo ketahuan pura-pura, dia pun akhirnya diusir dari gereja. A miracle. Di tempat lain, Dzerzhinsky lagi istirahat di sungai. Tiba-tiba dia ketemu Elisa yang lagi mandi di sana. Mereka pun ngobrol dan kelihatan kalau ada ketertarikan satu sama lain. Dzerzhinsky bilang kalau dia lagi dalam perjalanan menuju acara pernikahan dan Elisa juga bilang hal yang sama. Tapi anehnya Dzerzhinsky malah nyangka kalau Elisa adalah Pampi yang dia cari. Dia pun nanya, apakah kamu Pampi? Dan Elisa jawab, bukan, lalu keluar dari sungai Karpas mulai benangkun dan berjalan mengakhiri Dzerzhinsky. I'm an enchantress. You Lorenzo yang sekarang udah terukir dari gereja tampak kebingungan mau kemana. Tiba-tiba dia ketemu Pampi yang ternyata lagi bersiap buat pulang. Dalam suasana hati yang sedih, Pampi bilang kalau dia bakal menikah sama Gerbino. Lorenzo jelas kaget dan langsung memohon agar Pampi pikir-pikir lagi keputusan itu. Di saat itu juga muncullah pria baru yang ditunjuk jadi tukang kebun pengganti Lorenzo. Beda sama Lorenzo, pria ini gak so acting jadi bisu dan tuli, dia jujur apa adanya. Dan karena kejujurannya, si pria ini malah langsung dapat hadiah dari ketua biarawati. Balik lagi ke Lorenzo dan Pampi, mereka akhirnya sampai di rumah keluarga Pampi. Pampi minta dia buat nginep semalam dulu di situ. Saat makan malam, Lorenzo akhirnya ngomong jujur tentang isi hatinya. Dia bilang dia jatuh cinta sama seorang biarawati misterius di gereja. Tanpa menyebut nama, dia cerita kalau perempuan itu bikin dia ngerasa nyaman dan bahagia. Pampi yang dengar langsung sadar kalau yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Dengan penuh percaya diri, dia ngaku kalau dia adalah si biarawati itu. Lalu dia pun mendekat dan bersiap untuk mencium Lorenzo supaya Lorenzo ini bisa mengenalinya lagi. Tapi belum sempat mereka lanjut, tiba-tiba Gerbino dan anak buahnya datang. Melihat Lorenzo yang masih berani deketin Pampi, Gerbino marah dan berniat buat membikin si Lorenzo. Tapi Pampi buru-buru menghentikan niat itu dengan bilang bahwa dia bersedia menikah dengan Gerbino asalkan Lorenzo dilepasin. Begitu Lorenzo dibebaskan, datanglah pendeta yang ternyata adalah pria yang juga gantiin posisi Lorenzo di gereja sebagai tukang kebun. Pampi dan Gerbino mulai mengaku dosa di hadapan pendeta itu. Pampi jujur bilang kalau dia sebenarnya mencintai Lorenzo dan gak mau nikah sama Gerbino. Tapi si pendeta malah nyaranin Pampi tetap nikah sama Gerbino. Akhirnya Pampi pun nyogok pendeta itu biar dia mau bantu. Di sisi lain, Gerbino dengan enteng malah ngakuin semua kejahatan yang pernah dia lakuin ke pendeta. Dari ngerampok sampai ngebunuh orang. Dengan pengakuan itu, si pendeta berubah pikiran. Dia bilang kalau Gerbino mau nikah sama Pampi, dia harus bisa menahan nafsunya selama 30 hari dulu, supaya bisa membersihkan diri dari semua dosa-dosanya. Sementara itu, Lorenzo yang hampir dibunuh oleh 2 orang suruhan Gerbino, tapi pas banget sebelum dibunuh, Dzerzhinsky datang dan nanya arah ke rumah ayah Pampi. Dengan polosnya, Lorenzo malah nunjukin jalannya. Dzerzhinsky pun berterima kasih dan lanjut pergi. Sampai akhirnya hari pernikahan Pampi dan Gerbino pun tiba. If you don't answer the question, I am. I have taken confession. Pendeta si tukang kebun itu sengaja ngundur waktu. Gerbino yang udah kesel langsung ngamuk karena terpaksa pendeta akhirnya nyatakan mereka sah jadi suami istri. Tapi mendadak Dzerzhinsky datang. Dia pengen balas dendam karena pasukannya habis dibantai sama pasukan Gerbino. I am Count Dmitri. Campanella Anastasia is already married. Gak lama Lorenzo juga muncul. Karena Dzerzhinsky bawa senjata api, Gerbino pun mundur. Lorenzo lalu bantuin Dzerzhinsky melawan anak buah Gerbino. Terjadilah aksi kejar-kejaran, semua anak buah Gerbino dilumpuhkan, dan akhirnya Dzerzhinsky berhasil bikin Gerbino jatuh dan kehilangan pedangnya. Gak lama setelah itu, Lorenzo ngajak duel pedang sama Gerbino di pinggir sumur raksasa. Siapa yang jatuh duluan, dialah yang kalah dan tamat. Dalam duel itu, Lorenzo berhasil menang. Gerbino pun jatuh ke dalam sumur. Pampi lalu datang dan Dzerzhinsky langsung ngajak dia menikah. Tapi Pampi dengan sopannya menolak. Dzerzhinsky awalnya kecewa berat, ngerasa perjuangannya ini sia-sia, tapi begitu Pampi buka penutup wajahnya,
Dia baru sadar kalau perempuan yang dia cari selama ini ternyata bukan Fanny, tapi Elisa, perempuan yang pernah dia temui di Turnai. Pas Elisa muncul dari belakang, mereka saling tatap dan langsung tahu kalau mereka memang saling tertarik. Tanpa banyak kata, mereka pun berciuman. Film pun ditutup dengan Fanny yang menghampiri Lorenzo dan siap menikah dengan Lorenzo. Itulah alur cerita Virgin Territory. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan alur film yang seru lainnya dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya, bos. Bye!